Welcome to Technical Friday. Yeah, you are trader. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Siong dari Trading Academy ID. Di pesawat Technical Friday hari ini. Minggu lalu kita nggak ada Technical Friday, mohon maaf. Kenapa? Karena memang lagi libur internasional ya, hari pasca kemarin. Jadi kita makanya juga tutup, goldnya tutup, cuman forex doang yang buka sebetulnya. Dan forexnya pun bukanya nggak banyak. Jadi memang ya udah minggu lalu nggak bisa ngapa-ngapain juga, so kita skip untuk minggu lalu. Nah tapi minggu ini kita marketnya sudah normal, sudah balik lagi dan kita bisa membuat Technical Friday lagi, dan di sini gue pengen menganalisa gold lagi ya. Nah tapi untuk semua yang baru join di channel ini, I welcome you all. Kalian bisa nonton video-video sebelumnya tentang kami menganalisa pairs mostly di gold dan forex. Kadang-kadang ada saham juga, cuman sekarang lagi ya kita tahu saham lagi agak susah dianalisa, jadi memang sekarang kebanyakannya lagi di gold dan forex. So I welcome you all, dan untuk yang sudah stay lama di channel ini, I want to say thank you untuk kalian semua. Semoga video-video kami bisa membantu kalian untuk menjadi trader yang lebih baik lagi, menggunakan teknik analisa, bagaimana caranya menggunakan time frame, chart pattern, candlestick, support resistance yang baik dan benar, Fibonacci dan segala macamnya. So dan sekarang langsung saja kita masuk ke video utamanya. Technical Friday hari ini akan bahas dari gold, dan chart sudah akan muncul di layar kalian di sini. And sekarang yang kita sedang lihat adalah di time frame weekly ya. Ini gold XAUUSD weekly. Gold kemarin dia sempat di hari ini, sebetulnya hari ini juga dia sempat turun drastis banget, yang membentuk di weekly-nya dia menjadi inverted pin bar. Nah, kalau kita perhatikan tarik ke belakang jauh sekali, itu sampai tahun 2012 ya di sini. Nah, dari sini 2012 November itu di daerah harga 1750 itu ada resisten ya, area resisten itu, dan sangat major. Kenapa? Karena harganya belum pernah menembus lagi atau breakout lagi dari resistennya. Itu sudah 8 tahun ya, berarti resistennya sudah bertahan selama 8 tahun, dan sekarang gold itu sedang menyentuh level resistennya lagi ya sekarang. Nah, kita weekly-nya itu kan dia sempat sampai 1743 ya, tapi memang tidak sampai 1750, cuma itu udah area resistennya. Nah, dan sekarang dia membentuk inverted pin bar. Apa informasi yang dari data yang kita dapat ini ya, memberikan informasi kita ke kita bahwa ada rejection dari daerah resistennya, dan ada kemungkinan sellers atau penjual ya masih menduduki daerah-daerah 1750 dan 1745 ya. Di daerah sana itu masih ada resistennya, dan dengan jika ya weekly time frame-nya gold ini ditutup dengan harga seperti ini, inverted pin bar, minggu depan 80%, 70% gue bisa bilang itu bakalan bearish jadinya untuk minggu depannya. Jadi dia harusnya bikin swing high setelah dia bikin pin bar ini di weekly-nya, berarti selama 1 minggu di minggu depan itu bakalan bearish gold ini. Nah, tapi kalau dia tutupnya tidak seperti ini ya, closing candle-nya, berarti nanti Jumat subuh jam 4 pagi dia tutupnya. Kalau dia tidak tutup seperti ini, dia naik lagi harganya, membentuk cuman setengah shadow-nya, setengah body, itu candle normal, tidak ada namanya. Berarti itu masih ada kemungkinan minggu depan dia bisa naik. Oke, intinya untuk sekarang dari time frame weekly, jika dia membentuk inverted pin bar seperti ini ya, kemungkinan besar minggu depan bakalan bearish, dan kita bisa mencari setup untuk short sell. Nah, jadi dari kira-kira minggu depan udah kelihatan mau kemana. Kita bisa turunkan time frame, coba lihat di daily dulu. Sekarang kita coba lihat di daily, apakah ada kemungkinan kita bisa entry dan segala macamnya. Nah, dari time frame daily ini dia baru bikin swing high sebetulnya. Oke, jadi dia baru bikin swing high, cuman belum closing price lagi. Dan sebetulnya ketika kita menunggu dari time frame daily untuk dia jadi swing high-nya, mengkonfirmasi dia jadi swing-nya, hari ini kita tidak akan punya kesempatan untuk entry. Biarpun kita maunya entry short sell sekarang lihatnya, karena dia baru bikin swing high. Tapi karena harus menunggu konfirmasi dia bikin swing high-nya, tutup candle hari ini, berarti kita nggak akan ada kesempatan untuk short sell. Tapi jangan takut, ketika dia memang tutup seperti ini, mengkonfirmasi di weekly-nya jadi inverted pin bar, hari Senin kita pasti bisa melakukan short sell. Oke, jadi mungkin untuk hari ini memang tidak ada entry trigger yang bisa diambil, tapi hari Senin
jika dia memang tutup harga seperti ini, marketnya tidak bergerak kemana-mana, ya, dia masih seperti stay di sini di harga 1693 atau 1680-an, itu kita bisa mau short sell di hari Seninnya. Nah, jadi cuman yang perlu diperhatikan adalah sekarang momentum gold itu sedang bullish ya. Jadi momentumnya itu sedang bullish. Kalau gue boleh gambar, dia itu lagi primary-nya itu di sini, primary reaction itu sedang bullish. Yang memberi tahu gue bahwa penurunan gold yang sekarang ada kemungkinannya dia hanyalah koreksi saja. Jadi ketika kita tahu dia sedang koreksi, berarti dia turunnya itu tidak akan sampai ke low sebelumnya. Di mana low sebelumnya? Di sini. Oke, di harga 1578. Oke, di sana kalian bisa lihat 1578. Ketika dia sedang koreksi, harusnya dia turun sampai sana, dia akan membentuk yang namanya higher low. Oke, higher low-nya di mana dia kebentuk? Di sini kita akan menggunakan EMA, Exponential Moving Average, di mana Exponential Moving Average sangat bisa berguna ketika pasar sedang trending bullish maupun bearish. Nah, ini kan dia lagi koreksi nih. Nah, lagi koreksi kan, biasanya dia tuh bakal turun ke tahan tuh di level-level EMA-nya. Di Tafran Daily itu dia sangat lumayan tepat. Pernah terjadi di sini. Dia hanya false break dari EMA-nya, lebih rapi lagi yang di sini. Oke. Nah, terus ini juga dia di daerah-daerah EMA-nya dia turun. And so on and so forth. Jadi memang di daily time frame gold itu EMA 21 yang paling top chart bisa digunakan. Kalian juga bisa menggunakannya EMA 21 dan kalian bisa lihat ketika dia lagi trending dan dia mulai mau melakukan koreksi atau rebound, kita bisa mengandalkan EMA. Nah, dengan melihat chartnya seperti ini, gua akan menunggu tutup candlenya hari ini dia mau melakukan apa ya. Gua akan berharap dia menjadi swing high yang benar-benar strong, yaitu Marubozu bearish. Jadi candlenya itu harus Marubozu. Oke, yang full body, tidak ada yang ngekor-ngekornya. Jika itu terjadi, Senin gue akan mau short sell. Jika itu tidak, dia hanya ngekor-ngekor, jadinya malahan hammer, misalkan di swing high candle yang sekarang, itu gue akan berantisipasi kalau gold ini hanyalah mau koreksi dan gue akan cari posisi beli di daerah-daerah EMA-nya. Oke, jadi dari time frame daily, gue ada melihat dua kemungkinan yang bisa terjadi, cuman gue tahu dua-duanya mau kemana, dan gue juga udah bilang ke kalian, so harusnya kalian juga sudah tahu gold ini bakal bisa kemana. Apa yang akan dilakukan, nah setelah dia lakukan itu dia akan mau kemananya. Oke. Nah, jadi koreksi dari sekarang bisa terjadi dan tinggal menunggu dia tutup harga di time frame daily-nya. Coba kita lihat lagi ke H1. Nah, kalau dari H1-nya dia memang sedang membentuk double top ya, sempat bikin double top dan dia sudah break, double topnya sudah jadi, double top yang dari sini ya. Ini double top kan. Nah, oke. Nah, sekarang dia sedang turun. Neckline-nya sudah dibentuk, sudah di break dari neckline-nya. Yep. Nah, jadi ada kemungkinan memang jika kita bermain di lower time frame seperti di H1 atau M30 M15, ini dia akan ada kesempatan untuk goalnya itu melakukan rebound. Oke, setelah dia rebound baru dia bisa melanjutkan penurunannya. Reboundnya itu kemana? Reboundnya karena kita tahu dia sedang membentuk double top, reboundnya itu biasanya bakalan berhenti di daerah-daerah neckline-nya. Oke, nah ketika dia di hari H1 ya, dari H1, hari Senin kita bisa perhatikan di sini, ketika dia memang melakukan rebound sampai ke neckline dan dia bertahan di neckline, yang dimana neckline itu sudah menjadi resistance sekarang, dia membentuk swing high di daerah neckline-nya, di daerah sini. Oke, di daerah sini dia bikin swing high pada opening itu adalah trigger kita untuk masuk short sell di hari Senin nanti. Oke, jadi itu yang bisa kita tunggu untuk sekarang. Outlook-nya di gold itu kita bisa melakukan short sell dan semoga dia memang betul-betul di Tafran Daily-nya menjadi swing high yang valid, yang solid, yang kuat dari Marubozu bearish-nya, dan kita bisa melihat di H1-nya untuk cari entry trigger-nya, yaitu ketika dia selesai rebound dan dia menciptakan swing high di daerah neckline double top-nya. Oke, jadi gue rasa untuk gold sekarang lumayan jelas ya arahnya mau kemana. Ini adalah chart yang sangat bagus, yang sangat gue suka ketika dia sedang membentuk chart pattern dan ABCD lumayan jelas dan segala macam. So ini kita bisa menggunakan setupnya untuk kita bisa trading di hari Senin nanti.
Oke, dan sekian untuk video Technical Friday hari ini. Gue harap kalian bisa terbantu dengan edukasi seperti ini. Like kalau kalian suka video seperti ini, komen juga kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang financial market, mau di saham, mau di forex, kita akan berusaha untuk jawabnya, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi tidak tahu mau ngapain di rumah, lagi WFH kan, lagi COVID-19, mungkin lagi agak tidak terlalu sibuk, bisa belajar bareng trading in financial market, so we can work from anywhere and anytime. Okay, see you in the next video, and as always, let the profit be with you. Salam trading academy ID. Bye bye.